Halo guys, welcome dengan gue Mitodul dan hari ini gue mau sharing pengalaman gue dimana gue ganti oli di Shell pakai oli yang kalian lihat nih. Membernya ada Ada. Sama kalau servis yang lainnya bisa. CVT. Kakak motornya apa? Vario. Vario yang berapa? 160. 160, 50.000 ya. Servis CVT ya. CVT sama injeksi? CVT aja. CVT aja. Kalau injeksi berapa? Injeksi sama 50. Dia ada cairannya dibersihin di dalamnya. Jadi kalau misalnya CVT sama injeksi 50-50 gitu Ya, ya. jadi 100. CVT aja nih. CVT aja. Ya. Jadi 114.500. Oke, jadi kalian kan tadi udah denger ya. Jadi harga olinya 63.500 dan kalau misalnya mau servis CVT atau injeksi masing-masing itu kenanya 50.000. Di sini gue tinggal datengin mekaniknya, kalau udah selesai bayar terus tunjukin resi pembayaran dari yang kalian bayar tadi. Nah, mungkin sebagian dari kalian tuh kepikiran kayak kenapa gue lebih milih servis di Shell daripada di bengkel resmi Honda ataupun bengkel lainnya yang kayak bengkel rumahan. Yang satu gue trust issue, enggak sih, bukan soal trust issue banget, cuman kan kayak kalau soal kualitas oli Shell kan udah pasti bagus ya kalau di pom bensin Shellnya sendiri. Dan kan marak tuh Shell tuh salah satu oli yang dipalsuin sama oknum-oknum. Dan gue sih nggak mau ya motor gue dimasukin oli palsu, jadi gue lebih milih servis di Shell. Dan enaknya servis di Shell antrinya nggak lama, cepet gitu. Gue langsung di apa sih namanya, motor gue langsung dikerjain, gue antrinya nggak lama, tinggal nunggu. Dan ya pembayarannya jelas gitu, dapat poin, dapat cashback apalah. Terus kalau buat harganya udah jelas terpampang, nggak kayak kalau bengkel rumahan kan kita nggak tahu, tiba-tiba harganya dipatok ataupun mungkin kerjanya lagi kurang pas, itu ya susah kan. Kalau ini kan udah jelas, terus juga kebantu dari apa namanya, kalian juga bisa tracking dari aplikasi Shell-nya ya. Kalau gue sih sendiri juga kebantu dari adanya aplikasi Shell, jadi gue lebih milih servis di Shell, itu salah satu alasannya. Dan rata-rata sih komunikatif juga, dan untungnya gue sih sejauh ini belum ada, dan jangan sampai ada pengalaman buruk sama bengkel-bengkel yang ada di Shell ya. Kalau di ahas kan ini ya, baut bisa hilang atau enggak ya, kerjanya enggak semaksimal kalian kayak bayar lah. Apalagi kalau KPB kan kadang tuh, makanya kadang gue ngeraguin aja gitu. Dan dari gue ini sih, abangnya juga mekaniknya ini ngerti, terus gue juga ngobrol-ngobrol, dikasih racikan CVT gue sama dia. Dan ya asik-asik aja sih gue. Nah sekarang ini kan mekaniknya lagi ituin apa namanya, servis CVT. Dan buat servis CVT nya itu diapain sebenarnya? Servis CVT itu CVT-nya dalemannya dibersihin, jadi kan debu tuh numpuk, apalagi kalian lama nggak pakai atau nggak keseringan dipakai juga ya sama aja lah. Kalau gue sendiri ini sih motor kampus gue, jadi bisa dibilang sering dipakai. Dan tempat tinggal gue tuh tempatnya ya gampang berdebu. Motor gue tinggal sehari aja itu udah berdebu banget. Jadi ya udah, ini sih udah berapa bulan ya gue dari terakhir servis belum pernah CVT cleaning. Ini dari udah berapa bulan, sabar gue lihat dulu ya, dari bulan 7 tahun kemarin, berarti ini udah 11 bulan gue nggak bersihin CVT, tapi masih aman-aman aja ya. Dan untuk kilometernya ini terakhirnya gue servis ganti oli itu setiap 2000 km atau enggak 1500. Gue berpatokan sama kilometer. Dan ini di 2148. Jadi kan kalian tadi udah lihat itu olinya sehitam apa. Kurang sih enggak kayaknya ya kalau soal volume. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, CVT-nya udah kebuka dan ini lagi mau dibersihin. Dan untuk note
kalian sendiri biar kalian tahu ya. Ini sih pakai bensin dari gua juga. Mungkin emang prosedurnya begitu, gue juga kurang tahu. Tapi biasanya kayaknya di bengkel rumahan juga begitu deh. Kalau waktu itu gue servis, biasa sih bersin emang pakai bensin dari kita ya. Nggak mungkin mereka sedia bensin. Ya kalaupun mereka sedia bensin mungkin lebih mahal dari yang gue bayar sekarang. Dan itu kalian bisa lihat ya betapa kotornya atau berdebunya motor gua tuh. Gila, numpuk banget. Dan dari yang gua rasain dari hasil service CVT ini, dan mungkin karena ada pengaruhnya, gua kan sebelumnya pakai oli ini 10W40, dimana rekomendasi sendirinya dari Honda itu 10W30. Jadi kekentalan oli gua tuh lebih kental daripada seharusnya, karena ya gue sih dulu pakai Satria dan udah kebiasaan 10W40, mungkin karena gue mikirnya begitu kali ya. Dan ada salah satu alasannya juga karena biar lebih awet aja mesinnya, soalnya kan lebih kental. Walaupun tarikannya emang sih lebih berat, cuman untuk kepanjangan umur motornya, mesin motornya tuh lebih bagus. Bagus aja, maaf. Nah jadi itu salah satu alasannya. Tapi gue sekarang sih lagi pengen nyobain 10W30, karena waktu itu gue nyoba speeding sama temen gue yang vario standaran, gue kalah anjay. Dan gue pengen nyoba ganti oli pakai 10W30 tuh rasanya gimana. Setelah yang gue rasain tuh lebih enteng, tarikannya itu jelas karena pengaruh dari service CVT dan olinya, serta gue ngerasa kayak lebih irit, tapi nggak signifikan sih, tapi lumayan ada perbedaannya lah. Ya kalian juga bisa lihat ya seberapa kotornya motor gue tuh CVT-nya. Maklum lah, gue tuh males sebenarnya servis, cuman karena sayang motor dan biar performanya tetap mantap, kita gas aja lah. Dan ini kalian bisa lihat ya, dia tuh bersihin CVT-nya juga pakai bensin yang tadi diambil. Dan untungnya sih gue pakai super, nggak pakai apa sih namanya, nitro atau V-Power ya. Gue nggak pakai itu, jadi aman-aman aja lah. Mungkin itu catatan buat kalian kalau misalnya mau servis CVT, isinya pakai super aja dulu. Ya paling segitu aja buat sharing pengalaman gue. Total berapa gue habisin buat servis CVT ganti oli ini, gue kena sekitar 114.500, udah termasuk jasa dan termasuk sama olinya. Paling segitu aja dari gue. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.